Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya persilakan kepada yang terhormat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen, untuk memaparkan gambaran singkat persiapan pelaksanaan sekolah kedinasan tahun 2024. Waktu paparan kami silakan selama 15 menit, Bapak. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala BKN, Pak Aryomo, Pak Karo Humas dan Peraturan Perundang-undangan, serta Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Serta tentu yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan penyelenggara sekolah pendidikan kedinasan yang 8 instansi yang juga hadir melalui Zoom pada sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara sekolah pendidikan kedinasan atau di dalam penerimaan calon aparatur sipil negara yang salah satunya melalui jalur sekolah pendidikan kedinasan, maka di dalam prosesnya tentu akan ada regulasi yang mendasarinya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari adalah kalau kita runut dari atas tentu adalah Undang-Undang 20/2023 sebagai bahan revisi dari Undang-Undang 5/2014. Kemudian di teknis pelaksanaannya ada peraturan Menteri Pan-RB nomor 20/2021, kemudian ada peraturan BKN nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan computer assisted test, kemudian ada keputusan Menteri Pan-RB dan tentu SE Kepala BKN tentang bagaimana terkait dengan prosedur tambahan pada penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan computer assisted test tersebut. Next. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menggambarkan sedikit terlebih dahulu jumlah ASN kita saat ini. Sampai dengan posisi per 1 Mei 2024, ASN kita berjumlah 4.530.967 orang, yang terdiri dari 81% itu adalah pegawai negeri sipil atau 3.677.315 orang, itu adalah pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sebanyak 853.652 orang. Nah, kalau kita lihat dari sisi pusat dan daerah, sebagian besar atau 78% dari pegawai kita itu adalah pegawai daerah atau sekitar 3.521.390 orang itu adalah pegawai instansi pusat, instansi daerah. Dan dari sisi gender, sebagian besar atau didominasi oleh gender wanita, 56% adalah perempuan, sebanyak 2.546.786 pegawai yang perempuan. Next. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa pengumuman seleksi ini akan kita buka di tanggal 14 Mei besok. Jadi besok pengumuman seleksi penerimaan sekolah CASN melalui Sekolah Pendidikan Kedinasan tahun anggaran 2024 kita umumkan ke seluruh masyarakat. Pengumumannya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Mei. Tetapi teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran itu 1 hari setelah pengumuman. Jadi nanti pendaftaran akan dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Kenapa ada selisih 1 hari? Karena ini adalah untuk persiapan dari teman-teman, baik itu teman-teman BKN ataupun teman-teman instansi untuk mempersiapkan running terhadap aplikasi atau sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Karena kita tahu bahwa pendaftaran sekolah pendidikan kedinasan ini akan diselenggarakan melalui secara online, mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti pelaksanaan seleksi dan pengumuman kelulusannya. Semua dilakukan dengan menggunakan teknologi dan tentu tidak, kalau menggunakan teknologi akan mudah untuk dicek apakah ada intervensi atau tidak. Nah, setelah dilakukan pendaftaran tentu nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi akan dilakukan oleh masing-masing instansi, yang 8 instansi sekolah pendidikan kedinasan ini, baik itu Badan Intelijen Negara ataupun Badan Pusat Statistik, Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian ada Badan Meteorologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, termasuk misalnya Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi masing-masing instansi, termasuk Kementerian Keuangan, mohon maaf.
untuk sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, masing-masing instansi nanti akan melakukan seleksi administrasi siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti seleksi. Dan setelah hasil seleksi dari masing-masing instansi, pengumumannya disampaikan siapa yang lulus seleksi, maka dari data peserta yang lulus seleksi akan dilaksanakan seleksi dengan menggunakan computer assisted test untuk materi SKD-nya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus. Data ini tentu saja jadwal ini adalah jadwal saat ini, tentu nanti akan sangat tergantung pada jumlah peserta yang mendaftar. Jadi ini adalah ancar-ancar awal terkait dengan seleksi kompetensi dasar yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya nanti di pengumuman seleksi kelulusan akhir itu akan disampaikan di tanggal 28 sampai dengan 30 September. Karena setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar itu akan ada beberapa seleksi-seleksi tambahan, terutama bagi teman-teman di instansi yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Misalnya seperti teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, itu biasanya ada seleksi tambahan yang dilakukan di situ. Terutama terkait dengan kesemaptaan, termasuk kemudian tes psikologi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga tadi. Next. Nah, ini adalah 8 instansi yang menyelenggarakan sekolah pendidikan kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara, itu ada di Badan Intelijen Negara, kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri, itu ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Pendidikan Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Kementerian Keuangan, kemudian ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu ada di BMKG, kemudian ada SIP Pencatar dari Kementerian Perhubungan, kemudian ada Pendidikan Cyber dan Sandi Negara, ada di BSSN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Badan Pusat Statistik, serta Politeknik Ilmu Masyarakatan dan Politeknik Ilmu Keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini alur pendaftarannya, teman-teman wartawan dan Bapak Ibu semua yang hadir. Nanti masing-masing peserta atau calon siswa itu mengakses portal pendidikan kedinasan atau yang URL-nya atau alamatnya adalah https://dikdin.bkn.go.id. Nah, dari portal ini kemudian masing-masing calon peserta akan membuat akun terlebih dahulu. Setelah mereka membuat akun, mereka baru bisa login dan melakukan pendaftaran. Nah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, tolong berhati-hati betul pada saat akan memilih mereka akan masuk atau mendaftar di mana. Pastikan betul, jangan sampai nanti mereka sudah final, kemudian baru berganti pendaftarannya. Kalau sudah final, maka tidak bisa lagi dilakukan penggantian. Dan kalau yang bersangkutan ternyata kemudian tidak berkenan di sekolah yang dipilih, maka tentu saja mereka akan gugur dengan sendirinya. Jadi berhati-hati, karena seluruh peserta tadi sudah disampaikan Pak Kepala hanya bisa memilih satu sekolah pendidikan kedinasan. Nah, setelah melakukan pendaftaran, maka dilakukan pengecekan resume dan mencetak kartu pendaftaran. Nah, dari hasil tadi setelah mereka final akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh teman-teman di instansi. Kalau sudah dilakukan seleksi administrasi, maka nanti akan ada menentukan lulus atau tidak lulusnya dari seleksi administrasi. Kalau lulus, baru kemudian dilakukan pembayaran administrasi yang masuk ke masing-masing sekolah instansi. Dan setelah itu baru mereka bisa mencetak kartu peserta ujian dan kita laksanakan seleksi berdasarkan kartu peserta ujian yang di dalamnya nanti tentu saja akan ada lokasi tempat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi. Nah, lokasinya kami akan menggunakan seluruh titik lokasi yang ada di BKN, termasuk kantor pusat, jumlahnya ada sekitar 36 titik lokasi, 1 di kantor pusat, 14 di kantor regional, dan 21 di kantor UPT BKN. Jadi total ada 36 titik lokasi. Nah, tentu teman-teman atau masyarakat yang akan mengikuti bisa mendekati titik lokasi yang ada di Badan Kepegawaian Negara di 36 titik lokasi tadi. Next. Ini pendaftarannya, nanti kalau mereka sudah membuat akun, mendaftar melalui menu daftar strip dikdin BKN Go ID, dan tadi hanya bisa mendaftar di satu program sekolah kedinasan. Dan kalau peserta seleksi penerimaan mahasiswa ini
diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah pendidikan kedinasan, maka yang bersangkutan akan dinyatakan gugur. Jadi hati-hati betul, jangan mencoba-coba buka akunnya di dua tempat karena pasti akan langsung terdetek oleh sistem. Kalau yang satu pasti akan langsung digugurkan oleh sistem. Nah kalau itu yang terjadi, jangan sampai nanti yang digugurkan oleh sistem itu adalah yang bukan pilihannya. Karena tadi awalnya hanya mencoba-coba, tapi karena dia terregistrasi di dua, maka dia akan digugurkan salah satunya. Next. Ini jadwalnya tadi 18 Juli, ada 36 titik lokasi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan seleksi ini. Nanti apakah kita masih memerlukan titik lokasi mandiri instansi atau tidak, itu akan sangat tergantung pada banyaknya jumlah peserta. Biasanya dulu ada teman-teman di Kementerian Perhubungan ada beberapa titik lokasi mandiri yang digunakan. Nah, kami nanti tentu akan bersama-sama dengan teman-teman di instansi untuk memastikan apakah kita perlu membuka titik lokasi mandiri atau tidak. Kalau pesertanya ternyata luar biasa banyak dan waktu kita terbatas, tentu opsi untuk titik lokasi mandiri ini akan mungkin dilaksanakan. Next. Ini jumlah soal Bapak Ibu semua, sebagaimana juga penerimaan di calon aparatur sipil negara di sekolah pendidikan kedinasan, soalnya juga ada 110 soal yang terdiri dari tes karakteristik pribadi itu ada 45 soal, tes intelijensi umum 35 soal, dan tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal. Kalau untuk TKP itu nilai ambang batasnya atau passing grade-nya itu minimal 156 dan nilai kumulatif tertingginya adalah 225. Nah di TKP ini itu tidak ada nilai yang kalau mereka tidak menjawab baru hanya mendapat 0. Tetapi kalau dia menjawab maka dia paling tidak mendapatkan nilai 1. Karena kalau kita berbicara karakteristik pribadi maka yang dilihat adalah kecenderungan yang bersangkutan. Nah kalau kecenderungan tentu kita tidak bisa melihat hitam putih di situ karena kita akan melihat apakah seseorang itu memiliki pribadi yang lebih melayani masyarakat atau lebih jauh dari konteks untuk melayani masyarakat. Maka yang dilihat kecenderungan. Sementara untuk tes intelijensi umum dan wawasan kebangsaan, maka di sini adalah benar dan salah. Kalau benar dia dapat nilai 5 dan salah dia dapat nilai 0. Kalau dia nggak menjawab tentu juga dapat nilai 0. Waktunya alokasinya adalah 100 menit. Ini juga nanti yang ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, dengan jumlah waktu yang dialokasikan 100 menit per setiap sesinya, maka kita hanya bisa melaksanakan pelaksanaan seleksi ini next itu di hari Senin sampai dengan hari Kamis, itu selama 4 sesi, tapi di hari Jumat karena terpotong dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat, maka kita akan melaksanakannya hanya 2 sesi. Setelah termasuk juga perhitungan proses registrasi dan pemberian PIN peserta, kemudian mekanisme penitipan barang, melakukan body checking, peserta masuk ruang tunggu yang sudah disterilkan dan pemindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Ini sebabnya kenapa kemudian hanya bisa 4 sesi maksimal dilaksanakan. Dan itu pun kalau 4 sesi itu sudah jam 5 lebih selesainya, jam 5 lewat 10 menit setiap harinya. Nah, terkait dengan keamanan di dalam sistem seleksi, next saja, next lagi. Nah, sebelumnya. Jadi di sistem seleksi ini kami di BKN selalu berusaha untuk mencoba untuk meningkatkan kualitas keamanan dari sistem. Mulai dari kita menggunakan fingerprint untuk cat OS-nya ya, melalui ID. Kemudian kita juga menggunakan tentu saja terkait dengan face recognition yang selama ini sudah selalu kita gunakan, termasuk juga kita akan menggunakan beberapa cat OS. Jadi sistem operasinya itu cat ini hanya bisa berjalan di sistem operasi yang disiapkan oleh BKN. Dia nggak bisa jalan di OS-nya Windows, dia tidak bisa jalan di OS-nya Linux. Dia hanya bisa jalan di operating system yang sudah dimodified sedemikian rupa oleh BKN sehingga dipastikan tidak akan bisa jalan di OS-OS yang lain. Termasuk juga kita melakukan IT Security Assessment yang bersama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan yang paling penting adalah kita kalau ada potensi pihak-pihak lain yang kemudian melakukan cheating,
maka ada sistem blocking internet yang kita lakukan sehingga potensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa kita blok dari awal untuk mengantisipasi misalnya remote access yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.